warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya di sini Siti Fatimah sebagai moderator pada materi kami hari ini dengan tema etika serta skill dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Sebelumnya saya sapa dulu adik-adik di sini. Adik-adik apa kabar? Saya lihat antusias dari adik-adik dan tetap semangat untuk mengikuti materi hari ini. Sebelumnya pasti di sini masih bingung. Bagaimana sih Kak cara kita berkomunikasi yang baik? Bagaimana cara etika kita berkomunikasi yang baik? Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas tuntas oleh materi yang spesial yang akan memaparkan semuanya. Pemateri ini merupakan alumni dari mahasiswa ilmu kelautan angkatan 2014 dan angkatan 2015. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Kak Nanda Cahya Kurniawan SSI dan Kak Faizul Mubarak SSI. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum pikir dari Kak Nanda. Nama lengkap Nanda Cahya Kurniawan SSI, tempat dan tanggal lahir Sampang 21 Desember 1996, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, alamat Kecamatan Bonek, Kabupaten Bangkalan, telepon 081 333 497 097, email nandajah@17@gmail.com. Status pendidikan saat ini S1 ilmu kelautan. Pendidikan formal beliau 2012 hingga 2015 SMA S1 Bangkalan, 2015 hingga 2019 S1 Profesi Ilmu Kelautan UTM. Sertifikasi yang pertama sertifikasi konservasi dan pengelolaan wilayah BPP Banyuwangi 2019. Kedua, sertifikasi online manajemen risiko dan penilaian risiko dalam kesehatan, keselamatan dan lingkungan Mina Indonesia 2020, pengalaman kerja, konsultan produk perikanan CV Pradita Paramita 2019 hingga 2020, kemampuan komunikasi dan problem solving, karya ilmiah yang pernah ditulis, analisis dan deskriptif ukuran butir pada alur pembentukan bumbu pasir menggunakan metode granulometri di daerah Parangtritis di Jakarta 2017. Dan pemetaan garis pantai berdasarkan identifikasi karakteristik sedimen dasar dan explica hidrogeografi pantai di utara 2019. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kedua, yaitu nama Faizul Mubarak SSI, tempat tanggal lahir Sumeneb 23 Desember 1995, latar belakang akademik 2014 hingga 2018, S1 Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Benda, pengalaman organisasi 2016 hingga 2018, Sekretari Region 5 Indonesian Ocean Engineering and Science Student Association atau UNITEC Group. Karya ilmiah yang pertama, Condition of the Coral Reef Ecosystem and the Coastline in the Karangasem, Bali. Kedua, Condition of Coral Reef Ecosystem in the Orinoco Bawean District. Pengalaman kerja 2017 hingga sekarang, Mangrove Restoration and Learning Center Mengarik Village, Rumah Gresik pada CSR PT Petrokimia Gresik Program. 2017 hingga sekarang, development Kali Lamong di Mangrove Ecotourism under PT Petrokimia Gresik Program. Mungkin untuk Kanada, terima kasih atas waktunya yang dari moderator. Jadi di sini kita atau saya pribadi mendapatkan tugas atau mandat untuk menjelaskan mengenai etika dan skill berkomunikasi. Bicara tentang etika. Etika di sini kalau saya pribadi itu lebih kepada pandangan sebuah orang kepada seseorang
di mana orang tersebut bisa menempatkan sesuatunya atau menempatkan dirinya itu bisa pada tempatnya. Jadi bisa menempatkan di mana dia ketika menjadi mahasiswa, ketika menjadi teman, kerabat, ataupun bisa dibilang teman ngopi yang santai. Jadi ketika kita menjadi seorang teman ngobrol itu nggak tepat rasanya ketika ditempatkan ketika kita menjadi mahasiswa terhadap dosen. Jadi intinya kita bisa menempatkan sesuatunya pada tempatnya dan bisa kapan kita mengetahui waktu tersebut. Jadi kalau di saya pribadi ketika saya menjadi mahasiswa dunia itu membiasakan 3S, ya senyum, sapa, dan salam. Nah, senyum di sini ya sebagai bentuk salam ketika tidak bisa mengucapkan salam, baik selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, dan juga sapa ini ya sama sepertinya kita menyapa teman kita ketika bertemu atau menyapa dosen ketika akan melakukan konsultasi ataupun diskusi. Jadi membiasakan 3S tersebut supaya tujuannya apa? Kita bisa memberikan rasa kesan itu baik terhadap orang-orang yang kita temui. Nah, kemudian skill berkomunikasi itu kalau menurut saya pribadi skill komunikasi ini bisa kita latih dengan cara kita sering bertemu dengan seseorang atau istilahnya bertukar pikiran. Jujur saja dulu saya orangnya ketika masih masa-masa ya SD, SMP itu orangnya introvert atau bisa dibilang kurang pergaulan terhadap teman-teman selain teman-teman yang memang sudah dikenal. Jadi teman saya itu hanya teman-teman di ruang lingkup rumah saja, tidak bisa sampai yang ruang lingkup di luar. Nah, semenjak SMA saya memberanikan diri menambah teman dengan teman-teman yang bisa dibilang di luar halaman saya. Ya mungkin dari situ saya mulai welcome atau bisa menerima kondisi pertemanan dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ kita bisa mempelajari ya dari pelajaran hidup, baik pelajaran hidup dia selama bersekolah bagaimana. Ya dari situ skill komunikasi tambah tahun bertambah. Nah, kemudian ketika masuk perkuliahan, nah ini seperti sudah ada rasa energi sendiri untuk menambah skill komunikasi. Nah, skill komunikasinya ditambah dari mana? Ya kalau di SMA dulu bisa ditambah dari ekstrakurikulernya, yang kuliah ini lebih banyak ke organisasinya. Jadi organisasi pertama yang saya ikuti ya di rumah sendiri dulu. Organisasi di rumah sendiri itu organisasi yang ada di kelautan. Ya tentunya di Malang itu yang pertama. Terus yang kedua dari ekskul yang ada di saya bilang ekskul sebutannya itu UKM, UKM yang ada di kampus itu beberapa saya ikuti ya biarpun ada yang nggak terikat tapi teman-temannya itu saya kenal dari situ ya ada pelajaran-pelajaran yang menambah skill komunikasi. Nah kemudian yang paling penting juga itu selain dari situ ada yang namanya seperti seminar. Nah seminar-seminar ini juga menambah skill komunikasi terutama di bidang akademisnya. Jadi seminar sebenarnya seminar yang diikuti itu banyak, cuma mungkin outputnya itu hanya beberapa hasil dari seminar itu yang kita dapat beberapa, tapi setidaknya dengan begitu kita bisa menambah ilmunya apa ya nanti teman-teman bisa rasakan bukan komunikasi tapi bisa juga dari pola pikir juga. Nah kalau saya pribadi memang tidak terlalu banyak mengenai berkomunikasi dengan orang-orang penting, tapi
setidaknya untuk mengetahui pola pikir seseorang atau etika dan juga skill komunikasinya, kita lihat dari apa yang dia sampaikan, bukan dari siapa orang yang menyampaikan. Mungkin itu saja dari saya, dari Iman. Terima kasih. Itu pemaparan dari Kak Anda tentang terkait berkomunikasi. Tapi bisa nggak sih Kak dijelasin? Tadi Kak Anda bilang bahwasanya sebelumnya saya sangat introvert sekali. Cara kita Kak yang mengeluarkan rasa introvert atau takut untuk bersosialisasi sifatnya, untuk bergaul dengan orang lain itu gimana sih Kak tipsnya? Terkadang kita kan masih merasa malu atau canggung atau masih aduh kok saya takut ya, saya minder deh dengan orang-orang misalnya yang jauh lebih hebat. Jadi gimana sih Kak tipsnya biar kita bisa bangkit atau kita bisa buka dan yang pertama itu memang dari niat pertama. Niatnya apa? Karena dulu saya itu niatnya saya sudah ingin pindah dari zona nyaman. Maksudnya kalau gini terus saya mikirnya tuh saya nggak akan berkembang, nggak akan bisa pindah dari. Jadi ya kalau misalnya saya siswa ya akan bisa jadi mahasiswa kalau nggak mau bergerak. Nah jadi yang pertama dari niat. Jadi kenapa dulu saya yang awalnya introvert banget itu sampai berani berkomunikasi ya ingin memperkenalkan diri dulu, ingin perkenalan ke teman-teman, pertama ya hanya kenalan biasa. Ujung-ujungnya dari situ ya lambat laun beberapa orang mengenal saya. Jadi tanpa kita melakukan perkenalan itu yang diharapkan itu orang bisa mengenal saya. Seperti itu. Terus yang kedua selain dari niat itu dilihat dari tujuannya apa? Tujuannya kita untuk menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi itu tujuannya apa ya? Tujuannya kalau saya dulu tuh selain ingin kenal satu sama lain dengan orang tuh, saya ingin menambah menambah teman. Tujuannya dari situ ingin menambah teman. Nah dari situ lambat laun ya akhirnya tertarik dengan menambah link berkomunikasi. Ya ujung-ujungnya kita untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah, bukan gampang, lebih ada jalannya. Kalau istilahnya itu ada jalannya sendiri buat kita. Contohnya itu kalau di kita itu untuk melakukan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan itu secara agak langsung itu kita ada feedbacknya atau timbal baliknya. Jadi untuk itu ya kita harus menjaga silaturahmi. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih banyak membaca nih. Jadi lebih banyak membaca itu setidaknya bisa menambah kosakata. Jadi kadang ada orang-orang yang di atas kita itu menggunakan kata-kata yang sulit kita cerna. Nah, kata-kata yang sulit kita cerna itu biasanya saya catat, saya cari kunci kosakatanya. Nah, harapannya kan dari orientasi ini nggak mau jadi disorientasi atau gagal tujuan. Kalau disorientasi itu nggak sesuai tujuan. Jadi tujuannya kan memang kita ingin sesuai yang dikonsepkan dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengonsepkan ini, ya coba diatur jalannya biar sampai ke tujuannya. Jadi kalau saya nggak bisa nyampe ke tujuan itu harus menyiapkan planning. Planning itu ya disiapkan kalau nggak bisa satu ya dua. Jadi kalau gagal di pertama ya dicoba keduanya. Seperti itu. Kalau saya pribadi skill komunikasi lebih banyak dilatih dengan orang-orang yang dalam forum. Nah, nanti dalam forum itu kita latih sering berkomunikasi, ujung-ujungnya ya ngalir aja. Nah, terus kalau bisa lebih banyak ikut-ikut seminar.
pemaparan yang pertama pastinya niat, terus ada kita tujuan kita tuh apa sih buat kita mengenal orang, terus kita menambah teman gitu. Dan pastinya lebih banyak membaca ya kan. Terus Kak, di sini kan adik-adik kan masih mahasiswa baru nih Kak, masih belum tahu gimana sih cara membedakan ketika kita menghubungi dosen, menghubungi dengan kakak tingkat atau menghubungi dengan saya. Lebih lagi kan kita pasti punya teman ngobrol. Pastinya yang namanya manusia ada kekeliruan ya Kak, maksudnya dalam kebulan itu lupa harus bagaimana sih yang pertama untuk menghubungi dosen, etika sopan santun ketika berbicara itu bagaimana? Ya, yang pertama ketika kita membedakan kan untuk membedakannya sudah pasti kita bisa membedakan mana teman mana dosen. Yang kedua ketika kita membedakan cara menghubungi dosen, sebenarnya itu untuk menghubungi dosen lebih kepada kita berkenalan dengan orang baru. Jadi sebelumnya yang pasti mengucapkan salam. Yang kedua jangan lupa mengucapkan mohon maaf dulu. Jadi mohon maaf di sini yang dimaksud kita karena kita menghubungi kita seperti khawatirnya mengganggu waktunya. Jadi ya seperti kita mohon maaf telah mengganggu waktunya seperti itu. Dan yang kedua jangan lupa memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri itu penting karena kalau kita memperkenalkan belum tahu orang tersebut, yang orang tersebut belum tahu kita, jadi kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi salah, kemudian permohonan izin atau maaf, terus memperkenalkan diri. Nah, terus yang keempat ini jangan lupa tujuan kita itu menghubungi itu apa, langsung to the point. Jadi nggak usah panjang lebar, langsung tujuannya apa, misalnya mau konsultasi materi atau mempertanyakan masalah perkuliahan itu langsung dijelaskan. Terus yang kelima ini itu mempertanyakan bagaimana apakah seperti kalau contohnya itu kapan bisa mengetahui jawabannya seperti itu. Intinya seperti kapan ibu bisanya seperti itu. Nah, jadi dari tersebut jangan lupa ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam kembali. Nah, untuk menghubungi dosen ini kalau bisa sih ya, kalau bisa itu jangan lebih dari pukul 20 atau pukul 8 malam. Karena akan mengganggu waktu istirahatnya. Jadi kalau bisa sih di bawah waktu tersebut, di bawah waktu 20.00 atau pukul 8 malam. Nah, untuk menghubungi teman sendiri atau kakak tingkat sama seperti halnya dosen tadi, ya mungkin lebih sedikit non formal ya, tapi tetap dibiasakan etika baiknya, yaitu ketika perkenalan dengan orang baru. Jangan lupa ucapkan salam dan mohon maaf dan juga nama pribadi atau nama dirinya dan juga tujuannya. Gitu sih. Nah, kalau ke teman sendiri yang sudah akrab mungkin seperti halnya kita ngobrol biasa, tapi tetap jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Itu sih yang penting. Mungkin itu pemaparan adik-adik ya dari Kak Nanda, biasanya tetap dijaga bagaimana kita berkomunikasi, kita tetap bisa membedakan bahwa itu dengan orang lain, dengan orang sendiri, dengan kakak tingkat maupun dengan dosen. Untuk itu, Pak Malikun sudah hadir secara virtual bersama kita. Mungkin saya sapa dulu. Apa kabar, Kak? Ya, Dek. Cek. Enak ya? Halo? Gimana, Kak, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mungkin langsung saja ya, Kak. Di sini kita akan berbicara serta dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Mungkin Pak Ibu ingin memaparkan beberapa bagaimana sih kita sebagai mahasiswa baru untuk berkomunikasi Saya ucapkan terima kasih kepada Himala yang sudah mengundang saya ya, dan saya juga mengucapkan permintaan mohon maaf nih ya
mohon maaf belum bisa bergabung di Telang karena emang ada satu hal yang di sini ada pekerjaan gitu ya. Ini suaranya jelas deh ya. Halo. Jelas. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara etika berorganisasi dan sosialisasi, tadi sudah dijelaskan sih panjang lebar sama Dek Nanda, gitu kan. Soalnya aku ini cuma mau nambahkan sedikit saja. Bahwasanya ketika kita melakukan etika gitu, khususnya siswa itu kita harus benar-benar hati-hati, Dek. Karena sampai saat ini itu masih jadi problem menurut saya ya. Jadi problem utama mahasiswa itu etika. Karena dirinya itu merasa sudah mahasiswa sehingga banyak mahasiswa itu melupakan etika gitu kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jadi nanti itu saya kasih contoh gini aja. Kadang kalau mahasiswa itu ya terjun lapangan ke masyarakat, ini saya langsung kasih contohnya aja, karena tadi sudah penjelasannya dijelaskan sama Nanda ya. Ketika survei lapangan gitu, menghadapi, yang adalah survei ke nelayan gitu ya. Nah, dan seakan kalau di lapangan itu kebanyakan mahasiswa tuh, halo? Jelas ya? Oke. Ketika di lapangan kebanyakan mahasiswa itu ketika survei kebanyakan ngajarin nelayan gitu. Gitu deh. Itu faktanya. Jadi mereka seakan-akan lebih ngerti gitu mahasiswa itu. Seakan-akan lebih mengerti tentang bagaimana menangkap ikan dan sebagainya. Kan sebagainya seharusnya kita itu kalau di lapangan hanya kita apa yang namanya lebih banyak mendengarkan menurut saya gitu, Di. Itu yang terjadi makanya kalau menurut saya ketika saya kan di 2 tahun ini kerja di lapangan ya, jadi saya melihat seperti itu ketika mahasiswa terjun lapangan itu merasa tahu gitu, Di. Jadi sehingga masyarakat tuh insecure lah. Nelayan tuh di mana kok ada mahasiswa kayak gini gitu, Di. Nah, dan harapan saya untuk mahasiswa baru janganlah adik-adik gak gitu. Ketika adik terjun ke lapangan, pakai etikanya gitu ya. Lebih banyak mendengarkan saja. Meskipun adik-adik tahu, adik diam saja gitu. Lebih banyak mendengarkan. Ketika sudah kasih kesempatan berbicara sama nelayan atau partner bicara kita, barulah kita berbicara. Mungkin itu aja dari saya. Soalnya kalau tentang etika bersosialisasi, menurut saya lebih baik kita diskusi aja deh gitu ya, 2 arah gitu ya. Jadi itu aja sih menurut saya. Itu cuma gambaran kecil saja tadi yang saya ceritakan tadi itu ya. Oh ya, Dek, terkait ini lagi ya, terkait etika kepada dosen tadi ya. Tadi saya mumpung ingat, tadi kan sudah dijelaskan sama Nanda ya. Tadi kata Nanda ucapkan salam, permintaan memperkenalkan diri, permintaan maaf dan tujuan yang jelas. Dan ini lagi, Dek, yang harus adik-adik tak ketahui tentang kondisi hati dosen. Maksudnya apa ya? Situasi emosi dosen gitu, Dek. Ketika dosen ada masalah gitu ya, jangan kalian WA gitu. Jadi waktu itu sangat menentukan menurut saya, Dik. Jadi kalian harus cari informasi dulu ketika adik-adik ini mau hubungi dosen. Misalnya dosen A lah. Dosen A ini masih ada masalah misalnya. Janganlah adik WA itu. Nanti kalau ketika adik WA itu malah berbahaya menurut saya. Akan jadi nanti malah niat baik adik itu ditanggapin dengan yang lain dengan dosen itu. Jadi cuma poin saya itu lihat kondisi hati dosen itu ya. Terus itu
sama dengan adik nanti misalnya mau menghadap dosen. Itu yang pertama itu adalah yang dilihat adalah tentang emosi ya. Emosi dosen ataupun apa ya. Dosen itu lagi banyak masalah, adik bisa lihat dari wajahnya gitu ya. Wajahnya itu. Jadi jangan moro-moro langsung adik-adik mau bimbingan misalnya, moro-moro langsung masuk. Jangan kayak gitu. Lihat wajah dosen tuh lagi ada kerjaan atau tidak gitu-gitu ya. Terus lihat wajahnya lagi ruwet apa tidak itu ya. Terus waktu juga benar kata Nanda, waktu itu sangat penting juga. Setelah adik melihat kondisi emosi dosen, lihat waktu juga dari itu. Jadi waktu yang pas itu sangat menentukan gitu. Dan kebetulan selama saya kuliah ya, alhamdulillah saya bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan dosen gitu ya. Dosen ilmu kelautan dan pertanian gitu. Gitu aja sih Dek menurut saya. Saya langsung buka ini aja lah, lebih ke arah diskusi nanti dua arah aja lah. Itu aja Dek dari saya Dek. Terima kasih. Terima kasih yang sama Kak Fajrul. Mungkin ya ada beberapa di sini kita harus tahu ya lagi-lagi etika penempatan kita ketika kita di masyarakat itu seperti apa. Mungkin di sini ada sih Kak, saya pengen tahu dari Kak Anda juga Kak Fajrul, pasti di sini ada tadi kendala terhadap berbicara dengan bahasa, terhadap berbicara ketika berbahasa gitu. Terlebih lagi ketika kita terkadang bahasanya itu campur aduk dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sampai terkadang kita melupakan bagaimana sih bahasa baik yang benar, bahasa baik dan benar itu seperti apa. Mungkin bisa dari Mas Handa dulu. Ya, jujur untuk masalah bahasa ini seperti kebiasaan atau sering digunakan itu untuk teman-teman biasanya untuk diskusi atau berbicara dengan dosen itu secara nggak langsung kalau bahasanya bentuknya itu kelihatan, bentuk atau logatnya itu kelihatan. Nah di sini yang memang menjadi PR atau tugas dari teman-teman itu membiasakan diri untuk sering berkomunikasi atau diskusi minimal dengan teman-temannya. Nah dari situ apa yang menjadi kesalahan atau menjadi kekurangan itu minimal bisa diperbaiki atau minimal tidak diulangi. Jadi kalau bisa diperbaiki, kalau tidak jangan diulangi. Tuh. Terus misalnya ada bahasa yang nggak bisa dimengerti atau ada kosakata yang nggak bisa dimengerti, itu kalau misal sudah keceplosan atau sudah terucap itu jangan lupa ucapkan maaf dulu. Kalau maaf maksud saya, nah itu dicari bahasa lain. Jadi istilahnya ada permohonan maaf yang kita secara tidak sengaja tapi khawatirnya itu menyinggung perasaan orang lain. Itu ucapan maaf itu penting. Mungkin coba dari Kak Anda, mungkin Kak Fajrul bisa. Ya. Nggak boleh diulang lagi pertanyaannya, Dek ya. Jadi di situ terkadang teman-teman apalagi saya juga ya Kak, terkait bahasa, terkadang kita logatnya masih ini, terus ada beberapa bahasa yang terkadang mungkin kurang baik atau kurang sopan ketika dilontarkan seperti itu. Oke. Baik. Oke, saya paham. Terima kasih pertanyaan Dek ya, Dek moderator ya. Jadi menurut saya untuk pemilihan kata ini sangat penting juga. Karena waktu saya masih mahasiswa, ada teman angkatan saya itu gara-gara bahasa itu nilainya dapat D, Dek. Itu. Gara-gara salah apa namanya chatting dosen gitu ya, pakai kurang sopan lah, itu impact-nya ke nilainya dia gitu, Dek. Makanya adik-adik ini dalam pemilihan kata-kata harus banyak belajar, benar kata Nanda, banyak belajar gitu ya. Cuma saya ini sekarang kasih contoh aja mungkin ya. Kalau WA dosen atau kalau senior mungkin bisa memaklumi kalau ada kesalahan ya. Kalau dosen terutama ya, kalau menurut pengalaman saya itu jangan pakai aku kamu Dek ya, pakai saya atau gitu ya.
Jadi ini contohnya gini. Saya misalnya mau menemui dosen gitu ya. Langsung gini, Assalamualaikum, pasti salam pertama ya. Yang kedua, permohon maaf. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak ya. Yang ketiga, kata Mas Nanda tadi, betul, kita memperkenalkan. Takutnya dosennya tidak tahu ke kita gitu kan. Saya Faizun gitu. Dari ilmu kelautan IKL 2014 kelas B misalnya gitu ya. Habis itu langsung nanya misalnya saya ada perlu mau bimbingan misalnya gitu ya. Saya Faizun Mubarak, IKL 2014 kelas B. Mohon maaf Bapak, jika berkenan saya kapan bisa menemui Bapak, nah gitu. Jadi jangan sampai dia bilang kapan saya bisa ketemu Bapak gitu, jangan. Jadi menemui. Jadi kalau kata menemui itu kan kita yang perlu, gitu. Jadi pemilihan kata-kata itu sangat penting. Kadang mahasiswa sekarang kalau mau ketemu dosen tuh Bapak atau gini, Bapak hari besok atau besok Bapak ke kampus. Jika iya, kapan saya bisa menemui Bapak gitu. Itu aja. Cek, halo, maaf dek ya. Cek, halo. Sorry ada gangguan barusan. Halo? Halo? Kedengeran ya, Dek? Jelas ya? Oke. Saya lanjut ya. Yang pertama menanyakan waktunya kapan gitu ya ke dosen. Jadi misalnya Bapak besok bisa ke kampus. Jika ya kapan saya bisa menemui Bapak gitu ya. Jadi ketika Bapak bilang saya ke kampus misalnya besok gitu ya. Adik jangan nanya lagi jam berapa Bapak. Ada anak-anak sekarang ini nanya lagi. Kalau pengalaman saya tidak nanya waktu ke dosen, Dik. Ketika beliau minta besok, misalnya ya saya tungguin dari pagi gitu. Jadi karena saya yang butuh, bukan beliau yang butuh. Nah, itu kalau saya. Mungkin Mas Nandanya mungkin bisa menambahi nanti ya. Itu. Jadi kalau pengalaman saya ketika saya perlu sama dosen, saya tidak pernah menanyakan waktu kapan. Jadi cuma bilang bisa menemui kapan gitu ya, menemui Bapak gitu. Nanti misalnya Bapak itu dosen ngasih clue-nya waktunya kapan, ya udah kita samperin. Kadang dosen tidak ngasih clue waktu, ya udah saya tunggu di depan ruangannya. Gitu. Misalnya nggak ketemu gitu ya, nggak apa-apa, itu sebuah perjuangan gitu. Jadi biar nanti itu sebuah perjuangan kamu gitu, Dik. Nanti akan jadi sebuah cerita lah ketika Anda teman adik-adik ini lulus. Mungkin itu aja Dik kalau dari saya Dik ya. Mungkin pemilihan kata itu yang paling penting antara aku dan saya itu. Terus kata-kata bertemu itu ubah kata menemui gitu ya. Jadi lebih sopan. Jadi lebih sopan kita yang perlu jadi gitu ya. Ya, itu aja sih Dik kalau dari saya. Ini mau menambahkan jadi sudah beberapa disampaikan dengan Mas Ijon yang menambahkan sedikit. Kalau melakukan pesan kepada dosen itu jangan sampai menggunakan kata singkat. Misalnya saya betul. itu jangan. Terus kamu Anda diganti nanti dengan kalimat yang biasa digunakan teman-teman. Artinya itu jadi kalau bisa sebelum dikirim itu di cross check lagi atau dicek lagi jangan sampai ada kalimat yang salah istilahnya seperti itu. Terus tadi beberapa juga disampaikan Mas Ibu yang sebelumnya ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Nah itu juga menjadi kebiasaan kita nantinya ketika kita menerapkan pola etika yang baik atau tepat itu nanti ketika ke masyarakat kita juga bisa menerapkan hal yang sama, istilahnya tepat juga. Nah itu kalau kita ke masyarakat itu diusahakan kita seperti orang bodoh aja dulu. Orang bodoh di sini kita serap aja semua informasi. Nah karena tujuannya di situ kan kita mencari fakta atau mencari ilmu dulu. Nah dari situ kita filter, kita saring dulu apa hal yang baik itu kita cerna, apa yang kurang baik kita sortir dulu.
Nah, jadi dengan itu kita bisa menambah ilmu, atau istilahnya tidak ada yang tersinggung, tapi setidaknya kita bisa menambah sesuatu pada diri kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita dimintai pendapat, nah itu mungkin menurut saya itu ini menurut saya pribadi itu kita sebelumnya jangan lupa menjelaskan kalau ini menurut pendapat saya atau ilmu yang sudah saya dapatkan semasa kuliah. Nah, itu seperti kita menjelaskan hal-hal yang sudah berbau fakta atau yang sudah didapatkan. Jadi jangan sampai kita seperti halnya menggurui atau istilahnya lebih tahu daripada orang yang sudah pernah melakukan itu. Jadi setidaknya kita seperti diskusi saja. Jadi ada hal yang dikasih tahu, kita bertanya, jadi bisa menjawab, dan ketika bisa menjawab, kita jangan lupa menjelaskan seperti apa yang sudah saya dapatkan, mungkin kurang lebihnya seperti ini Pak. Seperti itu. Nah, kemudian yang mungkin terakhir dari saya itu jangan takut bertanya. Jadi ketika tadi dosen tadi yang kata Mas Ijun tuh, memang ada beberapa dosen yang menjelaskan besok saya ke kampus, tanpa menjelaskan spesifiknya itu waktunya kapan dia ada di kampus. Nah, jadi teman-teman di sini jangan lupa cari informasinya itu bukan dari dosen, tapi juga dari teman-teman atau kakak tingkat yang sudah pernah berpengalaman dengan menemui dosen tersebut. Jadi biasanya dosen itu ada di jam berapa ya Kak? Jadi istilahnya kita mencari informasi lebih, bukan hanya kalau misalnya lewat chatting tidak dijelaskan secara spesifik, kita tanya kepada teman atau kakak tingkat. Kalau misalnya dari teman dan kakak tingkat nggak tahu, itu coba tanya ke dosen yang lain. Nah, tapi jangan lupa tetap jaga pola etikanya. Seperti itu. Oke. Mungkin saya nambah dikit deh ya, boleh ya? Iya, Pak. Oh ya. Jadi mengenai nanti ketika menemui dosen juga tadi ya, adik-adik kalau bisa, betul kata Nanda, jangan ketika berhadapan dengan dosen itu ya, kali kita kan adik-adik punya perlu, jangan banyak tanya. Maksudnya banyak tanya lewat chatting. Ketika dosen udah bilang, ya besok saya kampus, tugas adik itu sekarang mencari informasi di luar, betul kata Nanda, mencari informasi di luar gitu ya, ke teman angkatan atau senior gitu, ataupun ke laboran dosen gitu ya. Jadi adik jangan banyak bertanya. Kadang dosen itu kalau sudah dikasih tahu ke kampus gitu ya, pas adik nanya lagi kapan Bapak, itu kadang dosen ada yang dosen membalas, ada dosen yang oh ini anak kok kurang ngajar gitu. Ada yang kayak gitu. Saya pernah diskusi dengan dosen gitu ya. Jadi adik ini kalau ada perlu, yang penting dosen sudah ke kampus saja. Udah adik tungguin aja. Atau adik cari informasinya, beliau ke kampus kapan gitu. Jangan tanyakan lagi. Itu menurut saya. Soalnya benar saya ulang-ulang lagi ini. Kalau saya perlu sama dosen, saya tidak pernah menanyakan waktunya kapan. Saya langsung menemui di ruangannya atau saya cari informasi di luar gitu. Di senior atau di tingkat pun gitu ya. Itu sama dosen sama laboran saya cari informasi di situ. Jadi nanti ketemunya di situ gitu ya. Misalnya saya ketemu sama laboran, pastinya lebih tahu tuh laboran biasanya. Jadi saya nanya dulu laborannya Pak Saiful gitu ya. Saya bilang nanya Pak Saiful, kebetulan saya kan dulu pembimbingnya Pak Andi dek, suaminya Bu Insa. Ya saya nanya ke Pak Saiful, Pak Andi kapan Pak ya bisa kampus? Mungkin jam 10-an. Oh ya udah, saya tungguin jam 10-an gitu. Jadi saya tidak menanyakan ke orangnya langsung, tapi bertanya ke laboran, ke rekan kerjanya atau senior yang biasa di lab. Soalnya kalau udah tertua itu pasti senior itu yang skripsi pasti ada di lab lah. Dan beliau dan senior Anda itu pasti lebih tahu waktu dosen itu kapan. Itu sedih. Jadi adik-adik itu belajarnya di situ mungkin ya. Terima kasih atas pemaparan dari Kak Anda juga Kak Manjur. Mungkin langsung saja peserta jawab. Ya. Terima kasih untuk materi dari Kak Anda dan Kak Manjur. Mungkin langsung proses kita jawab. Di sini boleh. Ya. Di sini ada satu sesi di mana ada 3 penanya, silakan bertanya.
Untuk penanya disilakan untuk mau bertanya ke formal dari siapa, akan ditulis di komen, nanti saya silakan. Sebutkan nama, kelompok, dan asal. Oke, siap. Untuk penanya pertama langsung itu dari Anissa Noviani, kelompok 3. Assalamualaikum Kak, saya Anissa, izin bertanya. Salah satu fungsi mahasiswa agen kontrol yaitu pengontrol kehidupan masyarakat. Dalam pengontrolan tersebut pasti kita harus mempunyai etika yang baik. Etika baik untuk pengontrolan masyarakat itu bagaimana Kak? Sedangkan pola pikir masyarakat itu berbeda-beda dan ada yang meremehkan generasi muda karena usia. Mungkin bisa Kak Nadia dulu. Terima kasih atas nama Anissa Noviani. Jadi pendapat saya seperti ini. Saya sering mendapatkan hal seperti itu karena orang memang belum mengenal saya atau istilahnya orang tersebut belum tahu kinerja saya atau teman-teman saya. Nah, yang menjadi bagaimana mengalami masyarakat yang meremehkan mahasiswa ya. Yang jadi permasalahan ketika minta tolong masih belum terlatih atau istilahnya jam terbangnya ini. Yang pertama memang harus dibiasakan diri dari teman-teman memiliki mental belajar, jadi dengan mudah menyerah atau dengan satu kesalahan atau kegagalan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu ingin tidak diremehkan, itu kita kasih bukti aja dulu. Kita bisa memberikan bukti dulu kalau itu agak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat yang sebenarnya masih belum berdaya dengan generasi muda. Nah, itu saya dapatkan ilmu tersebut. Iya, aku ngerti, tapi pakai bahasa. Ini jadi ketika nelayan ruang saya. Jadi ketika Agustusan itu biasanya kan banyak agenda tuh. Nah, di situ kita kasih bukti aja dulu kalau kita itu bisa mensukseskan. Nah, kalau di kelautan sendiri ya secara tidak langsung kita memberikan peran kepada lingkungan yang ada di daerah pesisir dulu. Entah itu dampaknya kepada lingkungan atau kepada masyarakat langsung. Contohnya kita secara tanpa memberitahu warga itu kita melakukan aktivitas menanam mangrove di sekitar pantai. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu tahu kalau kita menanam mangrove itu tujuannya untuk apa. Nah, nanti hal tersebut kan bisa dirasakan. Nah, memang apa yang kita lakukan itu jangan langsung berharap bisa langsung diterima oleh masyarakat. Memang ada yang bisa menerima, tapi juga ada yang bisa biasanya itu belum bisa menerima atau istilahnya meremehkan keadilan. Jadi ya harus dibiasakan atau dilatih mentalnya dulu. Jadi jangan sampai langsung down atau langsung kecewa. Akhirnya nanti nggak mau diulang, malah masyarakat itu malah lebih meremehkan lagi. Nah, di sini teman-teman harus bisa memberikan contoh nyatanya buat kita. Mungkin dari Kak Faizul, dan silakan. Halo, cek. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran Kak. Oh iya. Bagaimana gitu ya? Mungkin dari Adinda ya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus gitu ya. Bagaimana peran mahasiswa ya? Ini pertanyaan Anissa Noviani. Ya, oh Anissa ya. Ya, maaf ya. Ya, pertanyaan itu bagus deh. Itu soalnya yang saya pernah merasakan itu ya dulu pas jadi mahasiswa. Jadi gini, cuma menambahkan dari yang Nanda jelaskan tadi, dari Dek Nanda ya. Menurut saya, orang pintar itu tidak mengatakan kalau dirinya pintar, gitu ya. Tapi orang pintar itu dapat menyerap aspirasi atau informasi yang kita dengarkan. Jadi ketika kita di lapangan gitu ya, ketika kita menghadapkan masyarakat itu biasanya
ada yang stigma negatif, ada yang positif. Nah, ya kita bicara yang negatif dulu lah. Kalau yang positif mungkin sudah satu frekuensi ya. Yang negatif itu ketika kita menghadapi masyarakat yang meremehkan lah ya, meremehkan mahasiswa gitu. Kita jangan lawan deh ya, jangan lawan. Jadi kita diam aja. Alangkah baiknya kita itu satu pasti bilang mohon maaf ke nelayannya. Ini kita contoh nelayan ya. Jadi kita bilang mohon maaf gitu ya. Tetap kita rendah diri gitu ya. Habis itu kita balas dengan sebuah tindakan. Jadi jangan kita melawan pembicaraannya. Misalnya tentang teknik penangkapan ikan gitu ya. Kan banyak masyarakat masih pakai bom. Nah, gitu kita jangan kita Bapak jangan pakai bom dong. Ini merusak terumbu karang. Jangan kayak gitu. Adik kasih contoh lain. Misalnya dengan masih video. Oh, ini Pak video terumbu karang kayak gini Pak. Jadi terumbu karang itu kalau udah bagus nanti bisa jadi sport diving Pak. Nah, gitu-gitu. Jadi kalau sport diving nanti mengundang wisata sehingga wisata itu bisa mendapatkan ekonomi Bapak gitu. Misalnya gitu, Tik. Itu contoh kecilnya saja kayak gitu. Ya. Terus yang saya ditemu di nelayan lagi buang sampah gitu ya, buang sampah sembarangan gitu ya. Kan kalau orang pesisir itu dari dulu terkenalnya orangnya buang sampah sembarangan gitu ya. Laut adalah tempat tempat sampah buat mereka katanya gitu ya. Nah, stigma kayak gitu kita harus mulai perlahan lah, tidak bisa kita langsung berubah deh, karena itu sudah mendarah daging di pesisir. Jadi kalau laut itu adalah tempat sampah gitu ya. Jadi caranya kalau saya selama 2 tahun ini bekerja, saya mendekati mereka secara persuasif gitu ya ke masyarakat. Jadi kita dekati, kita harus dapat feel-nya, rasanya dulu ya. Jadi tujuan kita jangan langsung dikasih tahu gitu, tujuannya dengan langsung melarang, tapi kita deketi dulu, rayu hatinya gitu ya. Habis itu udah hatinya dapat, nah baru kita masuk secara perlahan. Jadi emang perlu waktu Dek itu untuk menyadarkan masyarakat, tidak secara langsung membalikkan telapak tangan gitu Dek, tidak seperti itu. Ada proses yang sangat panjang di situ Dek. Itu aja sih Dek ya. Ya terus belajar. Gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Fajrul. Ya. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, Ya. Ika Wahyu bisa dinyalakan mikrofon yang untuk bertanya. Sebutkan nama kelompok dan asal. Saya persilakan. Ya, Kak, bisa dengar? Ya, Dek, dengar, Dek. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyudi Diawati dari kelompok 9 Pulau Talango. Izin bertanya, Kak. Saya di sini mau bertanya, kita kan sebagai mahasiswa baru belum bisa atau belum terlalu paham mengenai bagaimana cara berkomunikasi. Nah, cara awal kita belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik dan benar di lingkup kampus maupun di lingkup masyarakat itu bagaimana cara awal kita untuk belajarnya? Ya, terima kasih Kak. Mungkin untuk Kak Naga saya persilakan untuk jawab. Ini sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi untuk adik-adik ketika mau belajar, ya kalau memang masih belum siap untuk bergabung dalam sebuah organisasi, setidaknya adik-adik ini memberanikan dulu untuk sering berbicara atau ngobrol dengan teman-temannya dulu. Nah dari situ menambah relasi atau hubungan dengan teman yang baru dikenal terutama. Nah kemudian ya itu tadi, jangan kalau ingin belajar atau istilahnya banyak jam terbangnya itu kalau saran dari saya memang harus banyak dalam sebuah komunitas atau organisasi. Jadi kalau di sini sudah ada yang menaungi, yaitu biasanya yang malah itu bersosialisasinya karena banyaknya kegiatan. Jadi di situ banyak diforsir untuk
berkomunikasi, menyelesaikan permasalahan atau problem solvingnya itu adik-adik tahu. Jadi ketika ada masalah, nah itu diselesaikan bareng-bareng. Nah nanti ketika diterapkan ke masyarakat, nah adik-adik itu sudah seperti mengetahui, oh iya saya pernah mengalami seperti permasalahan seperti ini. Waktu ketika saya mahasiswa atau ketika saya berada di dalam forum atau sebuah organisasi. Nah, jadi jalan keluarnya itu sudah apa yang harus dilakukan itu sudah tahu, atau setidaknya pernah mengalami itu dan tidak melakukan kesalahan yang sama, minimal seperti itu. Nah, kemudian ya seperti yang disampaikan tadi, jangan mudah menyerah dan terus belajar. Itu aja sih. Oke. Boleh menambahkan deh ya, saya ya. Oh iya, ya, siap. Langkah awal ya. Intinya deh, menurutku ya, tadi itu tuh pertanyaan yang sangat bagus ya dari adik dari Telangu ya. Langkah awal ya, pertama dalam bersosial itu ya bicara deh. Langkah pertama adik harus berani bicara, itu sih perlu saya yang pertama. Jadi itu, jadi jangan cuma ada di pikirannya saja, harus dikeluarkan. Langkah pertama harus berani berbicara. Dengan siapa? Dari teman dekat lah pasti. Cewek sama cewek dulu misalnya gitu ya. Kalau sudah berani teman sama teman cewek sama teman satu angkatan udah berani sama senior itu. Jadi ada prosesnya, Dik. Nah, terus bagaimana cara diasah lagi? Kalau di dalam forum ya harus ikut organisasi gitu. Organisasi ini luas, mau di dalam kampus boleh, di luar kampus boleh, secara yang nasional boleh. Adik bisa belajar di situ. Jadi selama adik jadi mahasiswa terus banyak belajar sih gitu. Kalau menurut pengalaman saya dulu mahasiswa itu ya, mungkin Dek Nanda sudah ngerti juga saya ya. Jadi saya tuh langkah pertama yang saya lakukan itu saya emang sudah suka bersosial teman dari dulu, emang suka sosial itu ya. Jadi ya udah saya bicara, pokoknya tidak nyakitin hatinya orang lain. Gitu saya ajak bicara, ngobrol gitu ya. Ya, terus ada kendala nggak? Ya pasti ada lah. Kendalanya kadang kita tidak dijawab, kadang ya, kadang sama orang lain yang kita ini, kadang kalau kita bicara kadang itu ditinggalin mas gitu ya. Pas kita bicara ditinggalin gitu ya. Diabaikan kadang gitu. Tapi itu nggak masalah. Itu suatu proses dalam kita belajar komunikasi gitu ya, belajar sosial gitu ya. Jadi itu aja sih, Dik. Jadi banyak diasah di organisasi lah. Kalau menurut saya selama kuliah ini belajarnya ya 4 tahun di Himalaya, sama Nanda ini. Nanda ini satu ini sama saya, Dik. Sama belajar di Himalaya sampai 4 tahun nih nggak pindah-pindah. Itu aja sih. Ya. Untuk jawabannya. Oke. Jadi kunci pentingnya juga jangan malu bertanya. Nah itu kalau misalnya malu bertanya tuh tawa sama gengsi itu sulit berkembang. Oke. Terus untuk mencari jawabannya kalau bisa jangan dari satu orang, tapi coba dicari lagi. Jadi ada fakta itu bukan dari satu sumber saja. Terus difilter. Ya, itu aja. Iya. Terima kasih dari Kak Fadil dan Kak Nanda. Mungkin dari penanya terakhir ketiga, Dek Wahyudi Prasetyo, silakan nyalakan mikrofonnya. Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Prasetyo, berasal dari Sampang dan dari Kok Semban Talang. Yang ingin saya nyaka, ketika kita sudah menghubungi Bapak atau dosen, nah mungkin Bapak duduk sebelum kita menjawab dan Ibu jawab tersebut. Kita menunggu atau kita menanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami masih dan tidak tahu, tidak bertanya pada dan Mungkin saya pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah menghubungi dosen dan membutuhkan jawaban, tetapi dari dosen belum ada konfirmasi jawaban. Telepon akan tetap menunggu, Kak.
Ini dari Kak Nadia, silakan. Ya. Bagaimana ketika kita sudah menghubungi dosen dan membutuhkan tapi dari dosen belum ada. Emang ini seperti yang dilakukan teman-teman ketika terutama sudah kurgen atau sudah butuh jawaban cepat. Yang pertama, memang ketika pesan itu belum dibalas, ditunggu terlebih dahulu yang minimal 1x24 jam. Memang harapannya adik-adik di sini jangan terlalu menghubungi atau memberikan kabar itu terlalu mendadak. Jadi minimal itu 3 hari sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah mepet seperti itu, ya memang kita sendiri yang butuh. Jadi memang butuh ekstra keras. Kalau memang mentalnya kuat, ya dihubungi lagi. Jadi dijelaskan kalau butuhnya itu memang sifat. Maksudnya saya membutuhkan tanda tangan Bapak itu besok. Jadi kira-kira kapan Bapak ada di kampus. Nah, jadi dijelaskan aja. Nanti di situ dosen juga punya hati kok. Pasti dia tahu. Dia juga pengalaman jadi mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti ditegur, pasti dikasih alasannya. Terus yang dihubungi lagi. Jangan sampai sekali ditegur langsung mencium darinya. Jadi ya jangan sampai mundur lah, jangan pantang menyerah. Karena nanti di situnya secara tidak langsung, ini juga pernah jadi pengalaman saya, dosen itu juga kenal kepada kita. Oh, ini anak yang sering menghubungi saya. Tapi ya di situ adik-adik harus bisa ngasih energi positif, yaitu energi positifnya ya dari mana, ya dari akademisnya, dari prestasinya sendiri. Jadi ketika memberikan prestasi secara tidak langsung, dosen tersebut bangga atau ngerti lah adik-adik ini seperti apa, seperti itu. Oke. Iya. Saya menambahkan saja ya. Bagaimana? Terima kasih pertanyaannya adik tadi ya, pertanyaan sangat bagus itu ya. Saya sangat apresiasi itu ya. Bagaimana tanggap reaksi kita ya, mahasiswa ketika kita menghubungi dosen tidak ada jawaban gitu ya tadi ya, moderator ya. Iya. Oh iya. Ini pengalaman saya deh ya, ketika kita menghubungi dosen tidak dihubungi gitu ya, tidak ada balasan gitu ya. Kalau dari pandangan saya, pengalaman saya, udah kita tungguin aja gitu. Tungguin saja dan itu kembali ke tadi deh, kita tunggu tapi juga jangan sekedar tunggu, kita cari informasi di luar. Maksudnya di luar itu ya ke teman angkatan gitu ya, ke senior gitu ya, ke dosen ataupun ke laboran gitu ya. Nah, dan ini yang perlu saya ucapkan bilang ke adik-adik ini, kadang ada mahasiswa ini kasus deh ya kemarin 2017. Ini angkatan 2017 ini senior adik-adik sekalian. Ada salah satu mahasiswa itu karena nggak dibales, dia nyepam dosen. Jadi dia nyepam ping gitu-gitu. Sehingga kan dosen terganggu. Nah, dan akibatnya dia berfatal di ujian PKL-nya kemarin. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu jangan sampai adik-adik lakukan gitu ya. Ketika adik-adik WA atau menghubungi dosen atau ngirim lewat email gitu ya, pas gak dibalas, gak direspon, jangan adik spam. Nanti kadang ada mahasiswa kayak gitu, di spam akhirnya berakibat ke akademik adik-adik. Eman lah, gitu ya. Dan kemarin 2017 itu kesulitan mau ujian PKL. Saya diceritakan sama teman-temannya sih. Hal-hal yang seperti itu jangan sampai terulang kembali gitu deh ya. Ketika ada emang tidak dibalas sama dosen, cari informasi lah. Pasti ada jalan gitu ya. Apalagi dosen di kelautan tuh macam-macam deh ya. Itu yang harus adik-adik ketahui. Ada banyak macam dosen itu ya. Dan setiap dosen punya cara sendiri. Dan jangan sampai setiap dosen kamu adik-adik ini menyamakan perlakuan kepada dosen itu. Jadi beda-beda. Oh, dosen pertama ini saya tidak boleh gini. So, dosen kedua tidak boleh gini. Jadi nanti adik punya pola sendiri cara menghadapi dosen. Dan pola itu bisa terbentuk ketika adik banyak belajar. Betul kata Nanda tadi. Jangan menyerah gitu ya. Jadi kadang ada dosen yang enak, kita ketemunya enak gitu ya, bisa kapan saja. Nah, terus adik itu menyamakan dosen kayak gitu, jangan kayak gitu.
Nah, ini saya kasih contoh langsung gitu ya. Ini pengalaman saya. Mungkin Nanda nanti bisa bercerita tentang skripsinya juga gitu ya. Karena menurut saya Nanda itu kebetulan dosennya lebih inilah ya. Kalau dosen saya deh ya, kebetulan dulu dosen saya PKL dan skripsi saya Pak Andi, suaminya Bu Insa. Nanti adik-adik kan tahu lah. Sekarang menjabat sekretaris jurusan gitu ya. Jadi kalau saya ke Pak Andi, saya tidak pernah, saya tidak pernah WA beliau. Saya tidak pernah WA beliau. Jadi saya udah nungguin aja depan labnya, depan ruangannya. Ada beliau, lihat wajah beliau kayak ruwet, saya tahan. Ini padahal saya udah pegang proposal loh, tapi saya tahan karena lihat wajah beliau lagi ruwet. Itu ini yang pertama. Terus kedua, ketemu beliau lagi, saya tanya sama teman-teman, banyak yang ditolak misalnya karena lebih sibuk. Ya udah saya ditahan lagi proposal, padahal orangnya ada. Itu. Jadi saya betul-betul supaya menunggu betul deh. Nah, terus satu kejadian, saya nunggu depan ruangannya, sampai ditanya sama Pak Andi, kamu ngapain di depan ruangan saya? Oh, Bapak, saya perlu sama Bapak. Oh ya udah, kenapa kamu gak WA? Oh enggak Bapak, karena ini keperluan saya, jadi saya harus menemui Bapak. Oh ya udah masuk. Jadi sehingga dosen itu melihat, oh anak ini memang betul-betul menjaga etika betul itu. Jadi setelah itu saya itu alhamdulillah diberikan kemudahan waktu itu deh ya. Ini cuma pengalaman saya gitu ya, pas mengerjakan PKL sama skripsi. Jadi dari situ, saya kan tuh PKL-nya Pak Andi ya. Jadi pas skripsi, Pak Andi udah ngerti. Jadi ketika anak-anak udah ngantri depan ruangannya, oh ini mah anak bimbingan gitu ya, langsung. Gitu. Karena ini deh, yang perlu adik-adik ketahui, dosen itu punya keluarga itu ya. Jadi kalau sudah beliau pulang di rumah itu kadang inginnya beliau itu, rasa hati beliau itu ingin meninggalkan pekerjaan semua deh. Jadi inginnya tidak mikir mahasiswa lah gitu ya. Ada dosen yang kayak gitu deh. Ada juga masih dosen itu masih mau mikirkan mahasiswa pas di rumah. Tapi kadang ada dosen ketika di rumah itu tidak mau mikirkan mahasiswa. Nah, itu yang saya takutkan ketika dosen sudah di rumah sama adik-adik ini di WA, sehingga akan mengganggu waktu tenang beliau, sehingga nanti berfatal ke adik sendiri, kadang dipersulit atau digimanakan ya. Itu banyak sudah terjadi deh. Jadi saran saya cara menghadapi dosen, kalau tidak dibalas itu adik cari pola sendirilah. Adik nanti satu saat nantilah pasti tahu lah dosen ini kayak apa, dosen kayak ini ya. Bagaimana cara dapatkan kayak itu? Banyak bertanya. Betul kata Nanda, banyak bertanya kepada siapa? Ya yang pasti senior, karena dia yang pengalaman gitu ya, senior. Kalau senior sudah ke laboran gitu ya, atau ke dosen yang lain yang udah akrab gitu ya. Jadi harus banyak cari informasi. Dan jangan cuma cari satu informasi saja. Itu aja sih dari saya, di moderator. Ya, jadi kalau mau menghubungi dosen itu kalau bisa apa perlunya misalnya pribadi ya tidak apa-apa dicek secara diri sendiri atau secara pribadi. Nah kalau misalnya sudah kayak mata kuliah, nah itu pastinya nanti ada koordinator. Nah, nanti biar koordinator aja yang menghubungi. Nah, jadi yang bukan koordinator itu nggak perlu menghubungi, biar istilahnya dosen itu nggak isi. Karena seperti halnya kalau skripsian. Nah, skripsian itu kalau bisa itu ditunjuk siapa koordinatornya, nanti biar dia yang menghubungi. Seperti itu. Jadi nggak semuanya yang menghubungi, dosen pun akhirnya risiko. Terima kasih. Terima kasih pemaparan yang cukup jelas dari Kak Anda dan juga Kak Manjur. Mungkin ini akhir dari rangkaian diskusi kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari materi yang sangat luar biasa juga tentang bagaimana penerapan etika yang baik ketika kita berada di masyarakat, ketika bersama dosen, ketika bersama teman, dan begitu pun dengan kakak-kakak. Dan melatih skill berkomunikasi kita dengan mengikuti organisasi, mengikuti seminar, dan berani terampil di depan umum. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik saat berkomunikasi dan penempatan pemilihan kata yang baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada kedua pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, dan adik-adik yang sangat antusias mengikuti materi siang hari ini, dan materi yang sangat luar biasa. Saya untuk terakhir penutup dari kutipan materi, latihan skill kalian berkomunikasi dengan mengikuti organisasi, dan jangan lupa bertanya. Saya Siti Khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sukses untuk ombak 2020. Ditunggu di lapangan. Udah ya? Ini udah ya? Sudah, Kak. Terima kasih.